Hit the intersection. Cut him off. Cut him off. Hello everybody, apa kabarnya? Saya ucapkan selamat datang di channel RV Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang akan membangkitkan jiwa-jiwa penolong nusa bangsa kalian, sehingga kalian tak lagi merasa diri kalian tak berguna. Sejujurnya, setelah saya nonton film ini, keinginan saya untuk menolong orang-orang dalam kesulitan semakin berlipat, walaupun sebenarnya mereka sendiri tak mengharapkannya. Dan sejujurnya lagi, kuota saya semakin menipis karena download film ini. Jadi saya sangat mengharapkan kepada halayak ramai untuk ngeklik tombol subscribe sekarang juga, karena itu sangat berarti bagi saya dan tetangga saya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, takutnya kata-kata ini semakin ngawur dan kalian bosan lalu nge-close video ini. Jadi, let's check it out. Di awal film kita diperlihatkan seorang bernama Penny, nggak pakai S, ini lenjenya. Penny adalah seorang polisi yang terlihat hidup sebatang kara. Kesehariannya diisi dengan bangun di pagi hari lalu melatih fisiknya dan makan makanan 4 sehat 5 batang rokok surya. Seperti polisi pada umumnya yang bertugas di pagi hari akan terlihat di setiap persimpangan jalan kota. Nah, seperti itulah tugas si Penny ini. Di lain tempat kita diperlihatkan wanita imut yang bernama Eva yang merupakan seorang reporter di sebuah situs berita For the People. Sedangkan partner kerjanya bernama Clever Nestle. Tugas wanita bertindak di hidung ini adalah sebagai operator. Sebagai informasi tambahan, moto kerja mereka dalam situs berita itu adalah menyampaikan berita secara nyata tanpa ada yang ditutup-tutupi. Tidak seperti media mainstream pada umumnya. Most likely to save the world. Like you with your millions of followers, nothing happens over. Berpindah lagi ke sebuah gedung, di mana terlihat beberapa orang yang nampak seperti sebuah regu dalam kepolisian sedang mempersiapkan sebuah penyergapan terhadap seorang informan. Ya, target mereka bernama Max Keller yang merupakan informan dalam sebuah kasus penculikan. Siapakah yang diculik? Sampai di sini kita belum mendapatkan jawabannya. All players set and ready. Kemudian regu itu berencana menjebak Max dengan uang tebusan yang diletakkan di tempat sampah di sebuah taman. Beberapa intel kepolisian pun diterjunkan. Ada yang menyamar menjadi pengunjung, pembersih taman, penjual hotdog, preman, teman, mantan, dan sebagainya. Namun begoknya salah satu intel itu melakukan blunder dengan melakukan kontak mata dengan target, sehingga Max menyadari kalau dirinya telah diintai. Dengan segera, Max pun melumpuhkan satu intel yang menyamar menjadi tukang bersih-bersih kemudian melarikan diri. Semua unit kepolisian dikerahkan dalam pengejaran itu, termasuk juga unit udaranya. Penny yang berada di pinggir jalan mendengar informasi pengejaran itu lewat HT miliknya. Ternyata lokasinya tak jauh dari si target. Namun, operator melarangnya untuk ikut campur dalam misi itu. Tetapi tentu saja Penny mengabaikannya, lalu mengejar Max dengan berlari menyisir setiap blok-blok kota. Saat Max akan menaiki mobilnya, dari belakang, Penny berhasil mendekapnya dan terjadilah pergelutan singkat di atas mobil yang kalian pikir pasti Penny berhasil menangkapnya. Namun sayang, Penny kalah kuat dengan si Max dan ya, Max pun berhasil lolos. Singkat saja, Max berhasil ditangkap oleh beberapa polisi di sebuah pasar tradisional. Tapi tak semudah itu Ferguson. Max yang seorang mantan tentara berhasil melumpuhkan semua polisi itu dengan tangan kosong. Penny yang melihat kejadian itu langsung mengejarnya. Dan akhirnya Max pun terpojok di sebuah lorong buntu. Dan ia mengatakan sebuah kalimat kepada Penny. Tanyakan kepada dia bagaimana rasanya kehilangan. Penny tak mengerti apa maksudnya itu. Di lain sisi, Max mencoba menembaknya. Namun dengan sigap, Penny menembak terlebih dahulu. Dan ya, Max yang merupakan informan paling penting itu pun mati. Scene berganti di sebuah ruangan yang nampak seperti tempat praktek mbah dukun. Terlihat seorang pria misterius yang menyimak kejadian tadi lewat siaran berita di sebuah televisi. Siapakah pria itu? Mari tonton terus video ini biar kalian sendiri yang temukan jawabannya.
Beberapa saat setelah peristiwa, terlihat wartawan telah memenuhi lokasi itu. Di dalam sebuah mobil, Penny diinterogasi oleh Falk. Dulunya Penny dan Falk merupakan rekan dekat, tapi kini Falk adalah atasannya. Lalu Penny dinyatakan bersalah karena telah membunuh satu-satunya informan penculik anaknya. Kemudian Penny diperintahkan untuk melepaskan pistolnya dan diistirahatkan selama 2 hari. Kini pertanyaan sebelumnya telah terjawab. Ternyata yang diculik adalah anak si Falk ini. Boy. Di luar mobil itu terlihat Eva menerobos melewati garis pembatas kemudian meletakkan alat penyadap di badan mobil agar Eva dapat mendengar semua percakapan antara Falk dan Penny. How? Falk menanyakan apakah yang dikatakan oleh Max sebelum insiden itu terjadi. Lalu Penny menjawab, tanyakan kepadanya bagaimana rasanya kehilangan. Belum sempat Falk menanggapinya, seketika ponsel almarhum Max mendapat sebuah pesan yang berisikan sebuah link. Ternyata link itu menunjukkan video anaknya yang bernama Claudia tengah dikurung dalam sebuah box kaca yang berisikan air. Di pojok kiri bawah menunjukkan waktu 64 menit. Itu artinya mereka hanya memiliki waktu selama 64 menit saja untuk menyelamatkan Claudia. Melihat hal itu, Falk semakin tersulut emosinya. Kemudian dia memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa ponsel itu. Di sisi lain, Penny ingin membantu, namun hal itu tidak diizinkan oleh Falk. Saat keluar dari mobil itu, Penny dihampiri oleh Eva yang sedang meliput berita secara live. Karena Eva telah mendengar semua percakapan mereka, Eva mencoba mengintimidasi Penny dengan berkata, apakah kamu merasa cerdas dengan membunuh satu-satunya informan penculik anak Falk? Dengan sedikit emosi, Penny menjawab, janganlah dengan mudah menilai seseorang jika kamu belum pernah berjalan dengan sepatunya. Itu artinya, janganlah dengan mudah menilai orang jika kamu tak tahu apa yang telah dilaluinya. Keren. In his shoes. You couldn't judge a man before you walk in his shoes. Scene berganti, terlihat Penny yang kurang stabil berdiri di sebuah lorong dan menatap sebuah pecahan kaca. Seketika ia teringat dengan mobil yang hendak akan dinaiki oleh almarhum Max. Tanpa berlama-lama, Penny pun pergi ke lokasi mobil itu dan berharap mendapat sebuah petunjuk di sana. Sesampainya di mobil itu, dari belakang, Penny dikejutkan dengan kehadiran Eva. Ternyata, sedari tadi Eva mengikuti kemana Penny pergi. You ever go away? My name's Ava Brooks. To arrest you. Tanpa bertanya terlebih dahulu apakah tongsis kamera milik Eva sudah lunas atau masih kredit, Penny pun menghancurkan kaca mobil itu dengan tongsis milik Eva. Dan benar saja, di bagasi mobil itu ada sebuah amplop yang berisikan foto Max beserta saudaranya dan sebuah alamat seseorang bernama Bunny. And this is a picture of a dead guy. You ever report the facts? Penny mencoba menghubungi Falk dengan maksud ingin memberitahu sebuah petunjuk yang ia dapatkan. Namun belum sempat mengatakan apa-apa, Falk yang masih kesal pun menutup teleponnya. Melihat waktu yang terus berjalan, Penny berniat meminjam mobil milik Eva untuk pergi ke alamat yang ada di amplop itu. Tapi Eva mengatakan jika kau ingin memakai mobilku, maka biarkan aku ikut denganmu dan merekam semua yang terjadi dan menayangkannya secara live di situs berita miliknya. Dalam waktu yang sangat singkat, live streaming Eva itu menjadi viral, sampai-sampai media televisi juga menyiarkannya. In a Channel 13 exclusive, we're breaking with our disturbing and possibly even graphic content. Singkat saja mereka pun mengemudi dengan sedikit ugal-ugalan karena berpacu dengan waktu. Alhasil, mobil mereka pun terguling dan terbalik karena menghindari sebuah truk pengangkut buah dada. Maksud saya buah-buahan yang tiba-tiba muncul dari lajur yang sama. Seperti fenomena yang sering terjadi di dunia nyata untuk saat ini, saat ada sebuah kecelakaan bukannya nolongin korbannya, tapi malah semua orang yang ada di sana sibuk merekam kejadian itu demi kebutuhan sosmed mereka. Namun, beruntung saja Penny dan Eva selamat dari kecelakaan itu. Karena mobil yang mereka kendarai telah hancur, mereka pun mencoba meminjam mobil box pengantar paket yang tentu saja dengan sedikit pemaksaan. Waktu yang mereka miliki sekarang tinggal 49 menit lagi dan akhirnya mereka pun sampai di sebuah gedung yang nampak tak terawat.
Terlihat seorang dengan tubuh yang kekar, kepala tidak berbulu, mengenakan pakaian yang sangat seksi. Dialah orang yang bernama Bunny. Bunny menyangka Penny adalah polisi gadungan karena hanya menggunakan seragam namun tak memiliki pistol. Bunny pun menghajar Penny hingga tak berdaya. Eva yang melihat serta merekam kejadian tersebut mencoba menghentikan pergelutan yang tak seimbang itu dengan menjelaskan maksud mereka menemui Bunny adalah untuk mencari bocah bernama Claudia yang diculik oleh Max dan saudaranya. Seketika Bunny melepaskan Penny, kemudian dia berkata kalau sebelumnya dia pernah membuatkan paspor untuk Max dan saudaranya Dean Killer. Tetapi dia tak tahu kemana mereka pergi, sembari memberikan salinan KTP Killer bersaudara itu kepada Penny. Brothers, my parents must be so proud. Or he could still live there and be waiting with Bill. Saat Penny akan meminjam paksa mobil orang yang lewat di jalanan, hanya dalam waktu sekejap saja beberapa mobil polisi telah mengepungnya. Penny mencoba meminta mereka untuk tidak menghalanginya, namun hal itu tidak diindahkan. Seketika, pandangan Penny pun teralihkan oleh kedatangan mobil dengan kecepatan tinggi yang entah dari mana asalnya menabrak salah satu mobil polisi itu. Ya, ternyata itu adalah Dean Killer, saudara Max, dan orang yang kita lihat menyaksikan berita dalam ruangan yang remang-remang sebelumnya. Tanpa berkata sepatah kata pun, Dean menembak polisi-polisi yang ada di sana. Penny yang tak memiliki senjata mencoba bergerak di balik mobil, lalu menyelamatkan Eva. Let's move! Come on! Come on! Keep your head down! Singkat saja, Penny yang cerdik berhasil mengecoh Dean sehingga Eva berhasil lolos dari situasi yang mencekam itu. Kemudian, Eva memberi alamat Max dan Dean Killer kepada kepolisian lewat live streamingnya. Sontak saja, Falk yang menyaksikan itu pun memerintahkan semua anak buahnya bergerak alamat yang disebutkan tadi. Their address is 17 Britannia Street. Let's roll out. Di lain tempat kita diperlihatkan Penny yang masih terus dikejar oleh Dean masuk ke dalam sebuah gedung dan adegan yang cukup menegangkan pun terjadi. Eva yang juga masuk ke gedung itu tertangkap oleh Dean, sehingga live streaming yang dilakukannya menjadi semakin mencekam lagi karena Dean mencoba membunuh Eva di depan jutaan mata yang menyaksikan live streaming itu. Namun, beruntungnya Eva tanpa disadari, Penny muncul dari atas dan jatuh lalu menimpa Dean, dan kembali mereka berhasil lolos. Look who's talking. Ya, kali ini Penny berhasil melumpuhkan Dean. Ternyata alamatnya mereka dapat dari Bunny adalah alamat palsu yang telah dimanipulasi oleh Dean. Dan tentu saja Claudia tak ada di sana. Hal itu mereka ketahui dari Dean sendiri. Selang beberapa detik saja, polisi telah mengepung tempat itu lalu menangkap Dean yang telah tak sadarkan diri. Namun entah bagaimana caranya, hanya sutradara saja yang tahu Dean berhasil membantai semua polisi itu kemudian pergi. Scene berganti ke studio For the People. Clover memberikan informasi kepada Eva bahwa Dean memiliki properti warisan yang terbengkalai. Clover meminta mereka untuk pergi ke tempat itu, berharap mereka dapat menemukan Claudia di sana. No. What's this about? Why would Dean and Max go to... Singkat saja mereka pun sampai di rumah itu. Ternyata rumah itu dipenuhi dengan ranjau, yang mana jika mereka salah melangkah saja, maka seisi rumah itu akan meledak. Kemudian Penny dan Eva memeriksa ruangan demi ruangan. Penny menemukan sebuah peti yang bertuliskan Longview. Dia mengira itu adalah box tempat kurungan Claudia, tapi dia salah. Box itu berisikan mayat saudari Dean yang bernama Naomi Keller. Can you hear me? Lalu kesialan pun terjadi. Eva menginjak salah satu jebakan. Itu berarti jika dia berani mengangkat kakinya, maka mereka semua akan meledak. Belum sempat Penny menolong Eva, tiba-tiba Dean datang dengan ambulans lalu menabrak pintu hingga masuk ke dalam rumah itu. Dengan mendengar bacotan antara Dean dan Penny, akhirnya kita menemukan fakta bahwa Dean melakukan semua ini untuk balas dendam kepada Falk.
yang mana pada masa lalu saudari perempuannya mati di ruangan bawah tanah sebuah pabrik narkoba miliknya. Dean merasa saudarinya mati karena Falk yang pada saat itu sebagai polisi terlambat datang untuk menyelamatkannya, sehingga saudarinya terkurung dan terendam air di ruangan itu selama 64 menit kemudian mati. Itulah mengapa Dean membuat permainan ini selama 64 menit juga. Like your sister was. She didn't deserve what happened. Lalu Penny menyuruh Eva untuk mengangkat kakinya saja dan seketika ledakan pun terjadi. Penny dan Eva mencoba naik ke lantai atas rumah itu untuk mencari tempat aman. Ava, lift your foot. Let it blow. Mereka pun sampai di rooftop. Penny dan Eva seperti mati langkah, mereka tak tahu apa yang harus dilakukan lagi. Eva mencoba meminta pertolongan dari live streamingnya. Kemudian salah satu stasiun berita yang mendengarnya mengirimkan helikopter bantuan ke sana. Dikira ini telah berakhir, tanpa disadari dari belakang Dean menangkap Penny dan terjadilah pertarungan di atas udara yang tentu saja dimenangkan oleh pemeran utama kita. Untuk terakhir kalinya, Penny kembali menanyakan di mana keberadaan Claudia. Kemudian Dean menjawab 6 kaki di bawah tanah. Dan kata-kata terakhir Dean adalah enjoy the view. Kemudian Dean jatuh dan tewas. Waktu mereka tinggal 6 menit lagi untuk menyelamatkan Claudia. Namun mereka tak tahu maksud clue yang dikatakan oleh Dean. Tapi tiba-tiba Penny teringat dengan peti saudari Dean yang bertuliskan Longview. Dan sontak saja Penny meminta kepada sopir heli itu untuk mengantar mereka ke kuburan Longview itu. Penny berharap clue yang dikatakan oleh Dean adalah 6 kaki di bawah tanah itu adalah kuburan. Dan enjoy the view adalah kuburan Longview. Dan cukup masuk akal. Dengan dibantu informasi dari Clover, akhirnya mereka menemukan lokasi kuburan Naomi Keller. Karena tidak membawa alat penggali apapun, akhirnya dengan menggunakan tangan mereka mencoba menggali kuburan itu. Tanpa mereka sadari, satu persatu penonton setia live streaming Eva datang membantu mereka. Tak butuh waktu lama, akhirnya box kaca itu pun terlihat. Dengan sebuah linggis, Penny mencukil box kaca itu. Dan akhirnya, Claudia berhasil selamat dari maut yang sudah di depan mata. Dan tamat. Secara keseluruhan film ini cukup seru, sulit untuk ditebak dan disajikan secara singkat dan padat. Namun yang sedikit mengganggu adalah efek CGI yang hanya satu tingkat lebih baik saja dari efek CGI film Indosiar. Ya, hanya itu saja menurut saya. Pesan yang bisa kita dapat dari film ini adalah janganlah kamu menyimpan dendam, karena dendam akan menguras tenaga dan waktu yang kamu miliki. Oke, saya Rama beserta jajaran tim RV Film pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.